Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita lanjutkan pembahasan pertemuan kelima untuk mata kuliah sistem basis data, yakni masuk ke pembahasan normalisasi. Sebelum masuk ke pembahasan pertemuan kelima, yakni normalisasi, seperti biasa kita juga harus melakukan review dahulu. Kita lakukan review untuk pertemuan minggu lalu, yakni pertemuan keempat, yakni mengenai entity relationship diagram. Ya, ada beberapa poin ya, yang perlu kita review di pertemuan keempat. Ya, di antaranya kita flashback lagi, yakni pembahasan di pertemuan keempat. Ya, ada pembahasan tentang entitas, jenis hubungan entitas, multiplicity, dan atribut. Ya, dan juga ada LRS dan beberapa rasio kardinalitas berupa partisipan maupun hubungan relasi. Ya. Ini ketika kita merancang suatu database, kita membutuhkan yang namanya tools. Ya. Jadi IRD ini salah satu tools yang kita bisa gunakan dalam perancangan basis data. Konsep dasar dari perancangan basis data ya diantaranya entitas. Jadi kita harus mengetahui dulu ya, kebutuhan. Yang pertama entitas, yang kedua nanti terkait dengan relasi, dan yang ketiga ada atribut. Ya. Nah, yang pertama entitas. Entitas tentu ada beberapa poin yang perlu dipahami juga, yakni terkait dengan jenis hubungan entitas. Ya. Jadi ada entitas, ada jenisnya, ada strong entity, weak entity. Sudah saya sampaikan contoh mana yang dimaksud dengan entitas strong dan entitas yang weak. Ya, ini terkait dengan nanti bergantungan pada keberadaan entitas lain, atau memiliki keberadaan yang bergantung terhadap keberadaan entitas lain. Ini ketergantungan ya, berkaitan dengan entitas satu dengan entitas yang lain. Gitu ya. Jadi strong entity dan weak entity. Berikutnya juga selain jenis entitas juga kita juga harus melihat dari objek entitas. Nanti silakan cek di penjelasan di video pembelajaran. Berikutnya juga ada hubungan entitas. Ya, hubungan entitas nanti berkaitan dengan ada entitas biner, tunggal, dan kompleks. Ini sudah diberikan contoh pada video pembelajaran, nanti bisa dicek. Berikutnya multiplicity. Ya. Jadi selain entitas, ya, dan ada juga relasi maupun atribut, yang paling penting juga ada multiplicity. Ya. Yakni batasan atau ketentuan, kita juga harus bisa menentukan jumlah objek entitas yang berasosiasi, ya, dan juga nanti ada rasio kardinalitas. Jadi berkaitan dengan multiplicity, yang pertama ada rasio kardinalitas, yang kedua nanti ada batasan-batasan. Yang pertama ada batasan kardinalitas dan batasan partisipan. Nah, jadi rasio, yakni one to many to many, berkaitan dengan batasan kardinalitas, tentu kita menentukan jumlah maksimum objek yang dapat berasosiasi dengan objek entitas yang lain. Partisipan yang berarti menentukan apakah semua atau sebagian objek entitas dalam berpartisipasi untuk membentuk atau merancang suatu relasi. Ya. Ini partisipan. Ya, berikutnya atribut. Ya, atribut. Itu ada atribut sederhana, campuran, dan lain-lain. Ini sudah saya berikan contoh di video pembelajaran. Jadi poin-poin yang di dalam pembahasan pertemuan 4 yang perlu ditekankan dan nanti akan digunakan terus di pertemuan berikutnya, yakni yang pertama entitas. Ya, pertama entitas. Yang kedua relasi, 3 atribut, dan keempat ada
rasio kardinalitas. Jadi hubungan one to one to many, many to many. Nah, ini pun nggak harus di cek lagi, ya buka lagi pembahasannya. Ya. Ini di pertemuan keempat tentang IRD. Hubungannya apa Pak antara entity relationship diagram dengan normalisasi? Nanti kita akan bahas ya hubungan apa tahapan-tahapannya antara IRD dengan normalisasi. Ya, seperti yang dibahas pada slide ya. Kalau di slide Anda entity relationship diagram ya. Di sini kan merupakan kumpulan objeknya. Jadi memang IRD ini sebagai tools untuk merancang database. Ya nanti kumpulan-kumpulan entitas, ya, kumpulan-kumpulan table nanti relasinya seperti apa. Nanti kita masuk ke tahapan normalisasi, yakni normalisasi perbaikan, ya, menormalkan table-table yang sifatnya yang memiliki kerangkapan data, ya, atau yang masih memiliki kerangkapan data. Jadi kita lakukan yang namanya normalisasi, ya, itu masuk ke dalam pembahasan di pertemuan ke-5, ya, yakni normalisasi. Saya berikan materi tambahan, ya kita masuk ke pertemuan ke-5 langsung. Saya berikan materi tambahan, nanti bisa dicek di edmodo.com, nanti di folder Edmodo, ya nanti bisa dicek filenya. Yang jelas nanti Anda selain modul ini atau slide ini, Anda juga pastikan mengecek dan membaca materi tambahan yang saya berikan. Jadi materi tambahannya saya berikan nih ya, normalisasi ya, normalisasi. Oke. Sebelum masuk normalisasi tadi saya terlewat ya. Kalau di dalam IRD kita membahas juga IRS ya. LRS, Logical Record Structure. Jadi dalam perancangan basis data ada IRD, nanti baru dari relasi-relasi yang terbentuk ya, entitas dan relasi terbentuk, nanti baru direpresentasikan ke dalam table-table, itu LRS ya, LRS. Nah, dalam LRS ini logika record structure ini kumpulan-kumpulan table-table yang saling berhubungan. Jadi nanti akan muncul rasio kardinalitasnya one to many atau many to many. Ya, kita sudah terbentuk, nanti baru masuk ke normalisasi. Ya, kenapa urutan ini kita lakukan? Karena nanti di LRS ini pasti banyak table-table yang memiliki kerangkapan data, ya, sehingga harus dinormalkan. Makanya disebut tahapan namanya normalisasi. Jadi tahapannya ketika nanti Anda melakukan suatu riset ya, atau meneliti atau PKL yang Anda mengambil beberapa berkas-berkas dokumen di suatu instansi tertentu, terutama dokumen output, dokumen input, Anda analisa, Anda analisis, ya, field apa saja atau atribut apa saja yang dibutuhkan, nanti baru dibentuk entitas, dibentuk relasi, ya kan. Nanti baru masuk ke RRS, kita sajikan, ya, representasikan dalam bentuk table-table. Nanti table-table memiliki kerangkapan data, baru kita masuk ke normalisasi. Langkah-langkahnya seperti itu. Jadi antara pertemuan sebelumnya, seperti pertemuan 3, 4, dan 5, nanti 6 ada normalisasi lanjutan, itu saling berhubungan. Sehingga nanti harus mereview kembali pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya. Kita masuk ke normalisasi. Ya. Apa itu normalisasi? Tadi saya sudah berikan gambaran, yakni kalau bisa kita artikan sebagai bentuk perbaikan, ya, perbaikan normalisasi, ya, bentuk normalisasi. Definisinya ini
pendekatan dalam membangun basis data secara logik. Ya, kalau Anda lihat di slide Anda, ya ini saya menggunakan slide tambahan, nanti bisa dikombinasikan Anda sambil mengecek slide-slide yang sudah diberikan. Definisinya, ya, pendekatan dalam membangun basis data secara logik ya, dengan aturan, berarti ada aturan dan batasan. Ya, seperti sebelumnya kita memberikan batasan-batasan pada jenis-jenis entitas, ya, batasan seperti rasio kardinalitas, ya, partisipan, dan seterusnya. Definisi yang lain, proses pengelompokan elemen-elemen data atau atribut dari suatu tabel, sehingga membentuk yang namanya apa? Will structure relation. Jadi sebuah relasi yang jumlah kerangkapan datanya minim atau sedikit. Jadi istilahnya ada well structure relation atau struktur relasi yang baik ya, atau yang sempurna. Ya. Yakni relasi yang memiliki jumlah kerangkapan datanya sedikit. Nah, ini definisi dari normalisasi. Berikutnya yang tidak kalah penting, kita harus mengetahui namanya anomali. Jadi solusi untuk menghilangkan kerangkapan data namanya normalisasi. Ya, nah permasalahannya kita bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa itu permasalahan. Tentu kita harus mengetahui dulu ya dasar-dasar munculnya permasalahan yang terjadi pada kerangkapan data. Ya, di antaranya yakni namanya disebut dengan anomali. Anomali merupakan penyimpangan atau ketidakkonsistenan data pada saat dilakukan proses yang pertama insert, delete, dan update. Nah, jadi harus perhatikan 3 jenis anomali dan contohnya sebagai berikut. Ya, jadi saya ulangi, dalam memahami ya atau dalam melakukan normalisasi, ya, namanya normalisasi kan melakukan perbaikan. Nah, dalam melakukan perbaikan tentu kita juga harus mengetahui ya, hal-hal yang perlu diperbaiki apa saja di dalam untuk mencapai normalisasi itu sendiri. Ya, ini yang pertama anomali. Ini anomali ini penyimpangan yang akan terjadi ya pada relasi tabel sehingga nanti akan kita normalkan, gitu ya. Penyimpangan atau ketidakkonsistenan data. Yang pertama ada insert anomali. Ya, 3 jenis anomali dan contohnya. Ya, ini ada insert anomali. Apa yang dimaksud dengan insert anomali? Ya, Anda nanti bisa cek di buku referensi Dr. Said Mirza Pahlavi penulisnya, nanti sistem basis data. Ya, silakan nanti dicek referensi bukunya. Ya, di sini menyampaikan ya, definisinya atau keterangannya yakni insert anomali, jadi penambahan. Setiap terjadi penambahan data, di sini saya berikan contoh ada data ADM atau data administrasi baru atau staf ADM. Ya, saya contohnya di sini saya berikan contoh tabel. Ya, ada tabel tidak normal, ada tabel normal. Jadi ada tabel tidak normal, saya buat ada tabel normal. Tabel tidak normal ini terdiri dari fieldnya. Ya, di sini saya sebutkan ada nama tabelnya kantor cabang ADM atau kantor cabang administrasi. Ya, ini namanya tabel ya, nama tabelnya. Terdiri dari kolom atau atributnya ada kode cabang, nama cabang, alamat, ID, ya, nama, dan jenis kelamin. Ya. Ini sebenarnya tabel namanya terdiri dari 2 tabel. Ya, jadi pertama kali yang dimunculkan tabel tidak normal seperti ini bentuknya. Ya, jadi ada kode cabang, nama cabang, alamat, ID, nama dan jenis kelamin. Ya. Yang bawahnya tabel normal. Ini kita nanti dulu ya. Nanti kita bahas dulu yang contoh tadi, insert. Ya. Insert anomali. Jadi ada yang baru, data ada yang baru penambahan. Nah, jika ada terjadi penambahan data ada yang baru, maka tentu
penulisan nama dan alamat harus sesuai gitu ya. Nama dan alamat kantor cabang harus sesuai dengan data yang sudah ada. Ya, misalkan saya ingin menambahkan di sini ada ADM baru. Ya, misalkan ADM saya berikan ID-nya ADM 07 misalkan. Ya, namanya misalkan Rini misalkan. Di sini perempuan jenis kelamin. Tentu ya, penamaan ya atau penempatan administrasi untuk kode cabangnya mana, nama cabangnya di mana dan alamatnya di mana kan begitu. Jadi harus diisi semua. Jadi ada penambahan data baru, otomatis kita harus mengisi semua datanya yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Gitu. Nah, nanti akan terjadi apa? Pertama ya penginputan satu-satu, nah, pasti akan terjadi kesalahan penginputan atau penulisan, ya penginputan data, ya kesalahan nama maupun alamat yang menyebabkan data tidak konsisten. Ini data yang tidak konsisten ini muncul error. Nah, ini kan kalau ini baru 6 baris, Pak. Ini kalau misalkan banyak data, ya tentu pasti akan kewalahan yang menginput, ya kan? Input kewalahan. Ya. Tentu tidak tersistem. Ya, yang seharusnya bisa sekali input, seharusnya otomatis yang lainnya pun terinput. Ya. Sehingga muncullah di sini tabel normal. Tabel normal ada kantor cabang, kita pisah ini kan tabel normal, ini tidak normalnya. Jadi kita bisa antara kantor cabang ya dengan jadi muncul tabel baru ya, jadi tabelnya dipecah menjadi dua tabel kantor cabang dan tabel staf administrasi. Ya. Ketika kita di penambahan di dalam tabel tadi kan contohnya ada penambahan ADM baru ya, staf ADM baru. Otomatis kita tinggal menambahkan saja di sini. ADM 07, misalkan namanya Rini, gitu ya, perempuan, cabangnya berapa ya nanti tinggal tentukan dia ditempatkan di cabang mana, misalkan cabang 03 udah selesai, gitu ya. Nanti kalau dalam program ya nanti tinggal dipilih saja pakai menggunakan komponen apa, combo box misalkan, gitu. Udah. Dibanding Anda menginput satu-satu, ya. Nanti kalau ada tambahan dua ada yang baru ya nulis lagi kode cabangnya, nulis lagi nama cabangnya, nulis lagi alamatnya. Ya nggak perlu. Yang dimana di sini tabel staf administrasi dengan kantor cabang ini terhubung, ya terjadi relasi antara kantor cabang dengan staf ADM. Kalau misalnya kita membentuk tabel, ya bentuk tabelnya seperti ini. Ada relasi. Misalkan saya singkat aja kode cap di sini sebagai primary key, di sini ID sebagai primary key, nah kode cabang sebagai foreign key di tabel administrasi, di sini KD cap. Nah, foreign key bintang 2. Gitu. Jadi tabelnya dipisah. Sehingga tidak terjadi anomali insert seperti ini. Ya, ini contoh yang pertama. Ya. Berikutnya delete anomali. Ya, delete anomali. Ya. Setiap terjadi penghapusan data, jika ADM, contoh ya, ADM-nya misalkan ADM 06, nama nilainya Ubay, misalkan. Tidak lagi bekerja pada kantor cabang, misalkan contoh nilainya cabang 03. Taruhlah Ubay ini resign, Pak. Misalkan Ubay resign. Otomatis jika Ubay resign, berarti record yang terhubung atau yang keterkaitan dengan ADM 06, yakni Ubay, otomatis terhapus. Ya, sambil contoh di sini. Misalkan Ubay, nah ini Ubay. Ubay resign, Pak. Misalkan, wah Ubay resign, misalkan. Otomatis record ini semua harus dihapus atau terhapus otomatis. Ketika menghapus ya, ADM 06 yang namanya Ubay. Gitu ya. Yang sama seperti NIM Anda ada mahasiswa yang resign ya otomatis datanya pun akan dihapus. Ya, ADM 06 akan dihapus yakni Ubay
Ya, sama, dan tidak akan mempengaruhi mata kuliah atau mempengaruhi nama dosen dan lain-lain. Ya, karena makanya di sini terjadilah namanya apa, anomali delete. Di sini contohnya seperti contoh kantor cabang administrasi. Ini tabel tidak normalnya bentuknya seperti ini, sehingga kita yang ini resign, otomatis semua pun juga harus dihapus. Gitu. Atau misalkan dibalik, misalkan bisa juga, misalkan cabang Pak, cabangnya tutup, misalkan cabang tutup, otomatis kalau misalkan cabang Jakarta ditutup, misalkan sudah bangkrut atau failit misalkan, ya, cabang ketiga ini udah banyak kurang peminatnya Pak dan seterusnya, ya, atau tidak ada operasional lagi, ditutup cabang, otomatis ADM-nya kehapus juga datanya. Nah, ini kebalikannya ya. Saya akan ambil contoh di sini ADM yang resign. Ya, dan ini bisa terbalikannya gitu, bisa kebalikan. Jadi otomatis misalkan nama dan alamatnya akan hilang di dalam basis data gitu ya, sehingga harus dinormalkan ya, supaya tidak terjadi delete anomali. Ya. Berikutnya update anomali. Setiap terjadi perubahan data alamat atau nama kantor cabang, maka semua record yang mengandung data tersebut harus diubah. Nah, ini juga sama nih, update anomali. Contoh misalkan, kantor cabang 01 pindah Pak. Yang tadinya di Jalan Margonda, ya, cabang 01 Jalan Margonda pindah ke Jalan Arif Rahman Hakim. Ya, nomor 11 misalkan. Nah, sehingga maka seluruh record yang ada pada cabang itu terhapus. Kenapa ya? Karena di sini satu record ya, satu tabelnya tidak normal, sehingga kehapus juga tuh. Ya. Kehapus juga datanya, yang cabang 01 kehapus semua. Ya. Ya, harus diubah semua berarti. Ya. Harus diubah semua. Jadi nah, kalau misalkan harus diubah, data tersebut harus diubah satu-satu. Nah, jadi harus diubah satu, ini diubah, ya. Nah, ini diubah satu-satu. Ya. Sehingga seharusnya merubahnya cukup satu saja. Nah, tadi kan ya, kita kembali ke tadi ya, pembahasan tadi tentang delete. Ya, delete anomali kalau di tabel normal mudah Anda. Kalau delete anomali berarti kan ubah resign Pak, misalkan. Ubah resign udah delete aja ini. Ya, delete yang tidak akan mempengaruhi tabel kantor cabang. Kantor cabang tetap ada Pak, cabang 03 gitu ya. Dan begitu juga yang update anomali. Ada anomali misalkan Jalan Margonda cabang 01 ganti Pak atau pindah alamatnya ke Jalan Arif Rahman Hakim. Ya tidak mempengaruhi juga data yang lain. Ini 3 record yang lain ini. Ini ganti, satu persatu ganti, ini ganti. Cukup satu saja ganti. Mana Pak ganti? Ini aja diganti. Anda buka master tabel kantor cabang diganti jadi Arif Rahman Hakim yang tidak mempengaruhi data record yang lain. Ya, itu. Nah, inilah permasalahan yang terjadi pada ya tabel-tabel yang terbentuk ya, di dalam perancangan basis data. Jadi muncul yang namanya insert anomali, delete anomali, dan update anomali. Sehingga harus dilakukan yang namanya normalisasi. Ya, oke. Saya kira nanti bisa dipahami penjelasannya, nanti jika ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, ini dia. Insert, delete, dan update. Oke. Masuk berikutnya ke ketergantungan fungsional. Ya. Kalau di dalam slide Anda itu ada keuntungan normalisasi, nanti silakan Anda baca. Ya, ada pembahasan mengenai atribut kunci sudah dibahas di pertemuan kedua. Ya, kita masuk ke ketergantungan fungsional atau ketergantungan kunci. Ya, ketergantungan fungsional
atau functional dependency, ya, atau kita sebut di sini ada KF, ya, ketergantungan fungsional. Jadi batasan atau aturan, ya, di mana himpunan kolom atau atribut pada sebuah tabel yang mendeskripsikan ketergantungan salah satu himpunan kolom atribut yang lain. Ya, contoh, kita berikan notasi misalkan A, B, A tanda panah B. Jadi A di sini, B ini ketergantungan terhadap A. Jadi himpunan B, ya, ketergantungan terhadap himpunan A. Jadi kalau kita bentuk seperti ini, A tanda panah B. Jadi A ini disebut sebagai determinan. Jadi sebagai determinan. Jadi memiliki yang himpunan B memiliki ketergantungan terhadap himpunan A. Sehingga A disebut sebagai determinan dan B disebut sebagai non-determinan. Ya. Apa yang dimaksud dengan determinan? Ya, tadi di slide Anda sudah terdapat pada slide di pembahasan determinan. Yani, ya, determinan ya jadi suatu atribut atau kolom, ya, yang memiliki penuh, ya, memiliki secara penuh, ya, dia tidak bergantung terhadap atribut yang lain, determinan. Atau yang non determinan pasti akan bergantung penuh, ya, terhadap determinan. Nah, determinan ini karena kalau di sini sebutnya B bergantung terhadap A, otomatis A ini sebagai determinan. Itu, ya. Jadi suatu atribut atau gabungan atribut di mana beberapa atribut lain bergantung sepenuhnya pada atribut tersebut. Contoh, ID. Ya, ID dengan jenis kelamin. Ya. Kita di sini contohnya yang ini, ya, ID dan jenis kelamin. Ya. Jadi kalau kita gabungkan ID, jadi jenis kelamin ini bergantung penuh terhadap ID. Ya. Contoh, karena apa? Karena misalkan ADM 01. Nah, contoh ini. Nilai, ya, nilai ID misalkan ADM 01. Pasti memiliki jenis kelaminnya adalah nilainya perempuan, PR. Ya. Dengan hubungan one to one. Ya, hubungan one to one. Kan, ya. Itu pasti, ya, karena ADM sudah terdata di sini ADM 01 jenis kelaminnya perempuan. Ya, perempuan. Dan hubungannya one to one. Tetapi tidak sebaliknya. Ya, yakni nilai jenis kelamin perempuan, ya, ini memiliki nilai ID ADM 01 dan bisa juga ADM 03 dan ADM 05. Karena kalau di data kita lihat ADM yang berjenis kelamin perempuan ada 3, ADM 01, 03 dan 05. Itu 3, 5. Di mana banyak dia. Jadi hubungannya antara jenis kelamin dengan ID, hubungannya adalah one to many. One to many. Ya. Karena di sini kalau ID dengan jenis kelamin hubungannya one to one. Karena satu ID ya satu jenis kelamin. Tidak ada satu ID dua jenis kelamin. Ya, nggak akan mungkin. Ya. Nah, di sini hubungannya one to one. Nah, di sinilah disebut sebagai ketergantungan fungsi. Jadi jenis kelamin bergantung terhadap ID. Jadi kalau ID ini berarti jenis kelaminnya perempuan, ID ini jenis kelaminnya laki-laki dan seterusnya. Itu, ya. Nah, ketergantungan fungsional atau KF itu ada KF penuh dan KF parsial. Ya, kalau KF penuh, ya tadi saya berikan contoh seperti ID dan jenis kelamin. Ya, jadi penuh dia. Jadi memiliki jumlah kolom atau atribut minimal. Sehingga kalau misalkan atributnya dihapus, otomatis ya tidak terjadi ketergantungan fungsional. Misalkan jenis kelamin saya hapus, ya berarti otomatis tidak terbentuk namanya jenis ketergantungan fungsional. Jadi ID dengan jenis kelamin ketergantungan fungsional secara penuh. Kenapa, Pak? Karena nilainya unik jenis kelamin. Jadi artinya satu nilainya. Jadi tidak bisa dalam satu administrasi
bisa memiliki dua jenis kelamin, kan nggak mungkin, ya. Namanya dia ketergantungan penuh, ya, tergantungan penuh. Berikutnya, ketergantungan parsial. Ya. Ketergantungan parsial di sini berikan contoh, yakni di mana bagian non determinan, ya, jadi yang bukan determinan bergantung pada setidaknya salah satu himpunan bagian dari determinan, ya, himpunan bagian, ya, garis bawahi, himpunan bagian dari determinan. Jadi bukan full determinan, ya. Ambil contoh di sini misalkan ID dan nama, ya. ID, nama di sini kan bagian dari mana tabelnya? Ya. ID. Ya, ID dan nama. Nama bagian dari, tapi bergantung KF juga terhadap ID. Jadi di sini ID nama. Ya. Karena ID di sini, ya. Jadi nama bergantung terhadap ID sama. Jenis kelamin juga bergantung terhadap ID. Pertanyaannya dia KF-nya penuh atau parsial, kan gitu. Yang dengan penuh berarti otomatis dia tidak bergantung terhadap atribut yang lain. Jadi fokus penuh terhadap determinan yang dimaksud seperti contohnya ID, gitu ya. Tidak bergantung pada satu himpunan bagian pun dari determinan, gitu ya. Nah, ini disebut sebagai penuh, ya. Jadi tidak tergantung terhadap, hanya fokus ke bergantung terhadap ID saja kalau jenis kelamin, ya. Nah, kalau nama, ya, nama dia masuk ke parsial, ya, di mana tadi saya sebutkan bagian, ya. Jadi bagian dari determinan, ya. Kita lihat, ya, bagian dari determinan, bagian dari himpunan determinan. Nah, nama kan masuk ke dalam bagian dari determinan, determinannya ya ID. Nah, kenapa nama dimasukkan ke KF parsial? Ya, nama bentuknya berlaku karena gini, KF ini harus berlaku sepanjang masa. Jadi bisa saja nanti suatu saat ada sambil contoh, suatu saat masih ada karyawan baru atau staf ATM baru yang namanya sama, kan kita nggak tahu. Ini dalam satu kelas saja ada nama yang sama, Muhammad, banyak banget Muhammad namanya, sama, ya, Muhammad Arif, ada sampai salah melakukan absensi, maka saya harus teliti juga nih, melakukan absensi namanya hampir sama-sama semua, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa harus bernilai berlaku, ya, harus berlaku panjang masa, jadi harus penuh nih, ya. Nah, tapi nama tidak bisa. Jadi misalkan apakah atribut nama atau kolom nama, ya, atau atribut nama baik pada saat ini maupun nanti masa yang akan datang mungkin berikutnya, ya, selalu memiliki nilai yang unik. Jawabannya tentu tidak. Tadi saya sudah sampaikan bahwa bisa saja nanti ada karyawan baru yang namanya sama. Itu makanya tidak selamanya atau tidak selalu memiliki nilai yang unik, ya. Nama Anda saja pasti banyak yang sama, ya kan? Itu. Oke. Ini masuk ke dalam penjelasan sebagai KF parsial. Tapi yang jelas ini otomatis sudah masuk ke KF, pergantungan fungsional. Tinggal menentukan mana yang parsial, mana yang penuh, kan begitu. Tapi yang jelas ini masuk ke parsial. Berikutnya transitif, ya, KF transitif. Apa yang maksud dengan KF transitif? Di sini terjadi ketika, ya, ketergantungan kolom atau atribut bukan kunci. Nah, perhatikan. Ketergantungan atribut atau kolom yang bukan kunci pada kolom atau atribut yang bukan kunci lainnya. Nah, ambil contoh misalkan B, ya, bergantung penuh terhadap A, notasi seperti ini. Dan B
dan C bergantung penuh terhadap B, ya. Maka otomatis C bergantung secara transitif pada A melalui B. Otomatis nanti terbentuk B transitif C. Ya. Jadi A ya otomatis jadi C ini ya, berhubungan. Jadi C ini kan otomatis kolom atau atribut yang bukan kunci ya, pada yang bukan kunci lainnya, kan gitu. B ini bukan determinan. Ya, tapi determinan adalah A. Kan gitu. Tapi B ini, C ini bergantung terhadap B. Maka tergantung fungsionalnya adalah transitif. Contoh di sini di tabel staf administrasi. Ya, saya tambahkan di sini ada tabel, ada atribut atau kolom berdiri, ya tahun berdirinya, cabang atau kantornya. Ya. Di sini ada ID kode cabang, ya. ID determinan, ya, full ini determinan. Di sini kan dia key tetapi bukan full, ya ini atribut key-nya di sini. Ya. Kode cabang dan kode cabang, ya, tahun berdirinya otomatis dia KF terhadap kode cabang. Ya. Maka dikatakan bahwa relasi atau ketergantungan fungsi antara tahun berdiri cabang dengan kode cabang terbentuk KF transitif. Ya, KF transitif. Nanti kita akan lebih implementasinya nanti di normalisasi lanjutan. Karena nanti ada bentuk normalisasi, diantaranya ada bentuk normalisasi 1NF, 2NF, dan seterusnya sampai 5NF. Ya. Nanti kita lanjutkan di bentuk normalisasi di pertemuan ke-6. Ya, di pertemuan ke-6. Nah, ini pembahasan mengenai normalisasi, ya. Ya, ini yang penting di dalam pertemuan ini. Jadi saya sudah berikan ini normalisasi ya. Ya, ini anomali, otomatis Anda harus nanti cermati lagi, lihat contoh-contoh yang saya sudah berikan, dan bisa nanti cari referensi-referensi lain untuk mendukung pemahaman Anda. Ya, ada contoh-contohnya. Ini berikutnya ketergantungan fungsional, ada KF parsial, ada KF full atau penuh, ada transitif. Nah, jadi pembahasan ini adalah anomali paling penting adalah kita buat memahami bentuk penyimpangan tersebut sehingga nanti kita baru bisa melakukan normalisasi. Baik. Itu pembahasan yang bisa disampaikan berkaitan dengan normalisasi, ya. Ya. Kalau di slide Anda, saya kira ya, sama ya. Nanti untuk yang penjelasan ini nanti Anda bisa dibaca karena pertemuan kedua sudah dibahas atribut kunci dan ketergantungan. Ya. Nanti silakan cari contoh-contoh lain, ya, di referensi-referensi lain. Ya, Anda bisa memahami atau nyari di pustaka yang lain. Nah, ini bentuk normal. Ini di bentuk normal yang pertama, kedua, ketiga, ada boykot BCNF, ada 4NF, 5NF. Ya. Ini bentuk dan normal. Itu yang bisa disampaikan berkaitan dengan pembahasan pertemuan ke-5 normalisasi. Saya sampaikan sebelum saya akhiri, setiap pertemuan mohon dicermati apa instruksi-instruksi yang saya sampaikan. Yang jelas setiap pembahasan ada diusahakan akan ada ada video pembelajaran atau yang semisalnya. Yang berikutnya ada kuis bentuk multiple choice atau pilihan ganda yang dimaksudkan sebagai bentuk kehadiran atau keaktifan Anda.
nanti saya akan melakukan absensi berdasarkan pengerjaan itu. Waktunya sudah ditentukan, silakan nanti dicek ya sesuai dengan instruksi yang sudah saya sampaikan. Jadi hal yang bersifat instruksi-instruksi yang sudah jelas, ya, nanti silakan dicermati kembali sehingga Anda harus standby dan on di dalam perkuliahan sesuai dengan jam-jamnya gitu ya. Berikutnya ada juga bentuk yang lain ya, yakni studi kasus, ini bentuk esai. Jadi selain saya di situ menyebutkan bahwa sebagai bentuk juga kehadiran ya. Jadi sebenarnya kalau yang pertama itu bentuk kehadiran dan keaktifan. Jadi nanti absensi saya berdasarkan dengan itu. Kalau yang studi kasus, yang esai ini sebenarnya saya ingin mengetahui evaluasi pembelajaran. Jadi sampai sejauh mana Anda memahami gitu ya. Jadi mohon Anda jawab dengan yang Anda pahami saja. Kalau Anda memang belum paham, misalkan keliru ya nggak masalah. Itu sebagai nanti evaluasi saya juga. Jadi maksud saya evaluasi pembelajaran di esai itu. Jadi mohon jangan dianggap ini suatu bentuk apa namanya, karena saya melihat dari Anda takut tidak dinilai dan seterusnya ya. Ini juga bentuk nilai juga dan saya bisa nanti, makanya saya setiap perkuliahan saya akan menyampaikan sehingga nanti kalau ada yang mau komplain atau mau menanggapi silakan saja, nggak apa-apa, nanti kita fair saja. Kalau memang ada yang keliru dari saya nanti saya akan perbaiki, saya evaluasi. Jadi evaluasinya ada dua arah, terutama yang studi kasus. Nah, jadi evaluasi pembelajaran dari saya melakukan evaluasi dan Anda pun juga harus melakukan evaluasi gitu. Nah, sehingga nanti yang berikutnya ya ini di akhir biasanya saya kalau memang ada tugas saya akan berikan tugas. Ya kalau kemarin kan baru tugas kedua ya, tugas kedua ya ini kelompok. Nanti silakan Anda tugas tersebut dikerjakan sesuai dengan instruksi yang sudah disampaikan. Nah, jadi mohon dicermati lagi tanggalnya, kapan pengumpulannya dan seterusnya, gitu ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang keliru atau yang kurang. Ya, jadi sekali lagi mohon dicermati dan dibaca kembali slide maupun video pembelajaran. Jika ada beberapa poin-poin yang memang belum dipahami, silakan ditanyakan di kolom komentar di @mutu.com. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.